Dan untuk ngelakuin ritual menjadi kuyangnya tuh ya lepas tubuhnya tuh lewat ritual, dan kepalanya plus organ-organ dalamnya itu tuh jadinya lepas dari tubuhnya dan tinggal terbang gitu kan, nyari nyari tumbal gitu loh. Oke guys, balik lagi di channel cerita horor paling santai tapi bikin kalian was-was dan merinding sebelum tidur. Nah, minggu lalu kita kan udah bahas soal Nenek Gayung, Kakek Cangkul. Nah, di minggu ini Mbak Nini bakalan bahas salah satu legenda horor paling ikonik, legendaris dari tanah Kalimantan, yaitu Kuyang. Iya, bener banget, Kuyang. Ini kuyang ya, bukan kuyang-kuyang manja ya, tapi ini kuyang beneran, kuyang yang bentuknya itu kayak kepala manusia wanita yang terbang tapi isi perutnya tuh kelihatan gitu. Jadi tuh ngegantung gitu loh. Jadi kayak kayak ya kayak tas belanjaan gitu kan, kepala gitu isinya tuh kayak badan-badan, organ-organ tubuh ngegantung kayak gitu kan. Jadi mirip banget kayak tas belanjaan. Saking seremnya ya, itu tuh kayak pokoknya merinding banget kan. Soalnya tuh berdarah-darah kayak gitu. Dan kalian harus tahu hobinya tuh apa? Hobinya nyari tumbal. Ini merinding banget. Buat kalian yang belum tahu, jadi kuyang ini tuh terkenal banget di Kalimantan. Nah, terutama di Kalimantan Tengah. Konon katanya dia itu tuh wanita yang lagi belajar dan memperdalami ilmu hitam supaya hidup abadi dan awet muda gitu. Dan ternyata kalian tau lah ya, kalau misalkan ilmu hitam kayak gitu tuh pasti ada efek sampingnya. Dan efek sampingnya tuh ya dia harus terbang tiap malam dengan ya organ tubuh yang ngegantung gitu kan, setiap malam buat nyari santapan gitu. Jadi kan udah kelihatan yang ngeri-ngeri, terus juga bentukannya serem banget, dan nyari santapannya tuh ya buat nyari tumbal gitu loh. Dan nyari tumbalnya kalian harus tahu, tumbalnya itu ibu hamil, bayi baru lahir, atau bahkan hari-hari bayi. Jadi kan serem banget gak sih? Tadi kan Mbak Nini udah ceritain ya, seenggaknya tuh ya gambaran sedikit soal kuyang gitu. Tapi spesifiknya adalah ciri-cirinya yang bikin serem banget itu karena ya kepala perempuan gitu kan, terus juga rambutnya tuh panjang, aur-auran gitu kan, apa kusut, berantakan gitu. Dan ada isi tubuh, organ tubuh yang ngegantung tuh dari bawah leher sampai bawah gitu loh. Jadi nggak ada badannya, cuma kepala sama organ dalam yang ikutan terbang-terbang gitu ya. Gimana nggak serem coba kan? Serem banget gitu loh. Tapi nih ya, biarpun bentuknya malam-malam itu menyeramkan kayak gitu ya, pokoknya serem banget kayak gitu, tapi aslinya kalau misalkan di siang hari, dia adalah perempuan yang cantik banget. Jadi buat kalian jangan ketipu sama perempuan yang wajahnya cantik ya, karena banyak cerita yang bilang kuyang itu tuh bisa nyamar jadi wanita biasa yang cantik gitu loh. Dan saking kita tuh nggak bisa ngebedain itu kuyang atau wanita beneran, sifatnya tuh bener-bener kayak manusia pada umumnya, karena ramah gitu loh, baik. Tapi ternyata kalau misalkan berubah jadi kuyang tuh semenyeramkan itu. Kalau misalkan di siang hari jadi wanita yang cantik, jadi wanita yang ramah. Beda kalau misalkan pas malam tuh tiba gitu, dia bisa berubah jadi kuyangnya tuh ya dia sembunyi dulu ke tempat sepi. Dan untuk ngelakuin ritual menjadi kuyangnya tuh ya lepas tubuhnya tuh lewat ritual, dan kepalanya plus organ-organ dalamnya itu tuh jadinya lepas dari tubuhnya dan tinggal terbang gitu kan, nyari nyari tumbal gitu loh. Jadi kan dari wanita cantik terus jadi kuyang kan serem banget gitu loh. Dari yang wanita yang utuh, manusia utuh, terus plok gitu loh, copot gitu kan, tinggal kepala sama organnya gitu loh yang terbang-terbang buat nyari tumbal.
Dan biasanya mereka itu cari tumbal itu waktunya setiap habis maghrib. Soalnya kata orang-orang di Kalimantan sana, khususnya orang-orang tua, makanya suka dibilangin ke anak-anaknya jangan sampai keluar lewat dari maghrib. Terus juga jangan ngebiarin ari-ari bayi itu dikubur sembarangan. Terus juga jaga ibu hamil tuh baik-baik, karena kan tadi ya tumbalnya si kuyang itu kan ada 3 gitu kan syaratnya kan. Ada ibu hamil, ada anak-anak, sama tadi ari-ari bayi gitu. Itu tuh jadi harus dijaga benar-benar gitu loh. Itu adalah pesan dari orang-orang Kalimantan sana gitu. Nah, untuk cerita dari si kuyang ini ya, kalau misalkan dibilang mitos, ternyata enggak. Ini ada kisah teror kepala terbang yang diceritain di sebuah desa di Kalimantan sana. Itu tuh ceritanya tuh ada seorang bidan yang baru ngebantuin ibu-ibu ngelahirin gitu kan, malam-malam. Jadi dia itu ngerasa ada yang sesosok makhluk gitu yang ngintip dari jendela gitu loh. Dan pas dicek sama bidannya, dak, nggak ada apa-apa. Tapi daun-daun tuh gerak-gerak, terus juga ada bau-bau amis gitu. Dan di paginya bayi si yang baru dilahirin sama bidannya itu mendadak tuh demam tinggi. Terus di loteng rumahnya dia itu tuh ada bercak-bercak darah, dan ditemuinnya tuh bercak darahnya tuh lengket. Jadi kan masih kayak baru gitu loh. Ih, serem banget ya sih. Dan penduduk tuh langsung aja tuh curiga tuh kan, langsung nyari-nyari gitu kan. Di malam-malam tuh langsung kayak mengintai gitu kan, kayak mata-mata gitu loh. Ini apa sih? Ini ada sosok apa sih? Dan di malam berikutnya mereka tuh ngeliat ada cahaya merah kecil di langit. Dan ternyata itu dia si kuyang yang lagi terbang-terbang, melayang-layang gitu kan, sambil bawa ari-ari si bayi tadi gitu. Tapi biarpun kuyang seserem itu, kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena ada cara untuk kita nakut-nakutin balik si kuyangnya. Jadi kita bisa counter balik tuh si kuyangnya nih. Caranya gimana? Caranya itu, kuyang itu ternyata takut sama benda-benda tertentu. Nah, salah satunya ini sih pas Mbak Nini tahu sih agak aneh sih, tapi it works gitu. Yaitu bendanya centong nasi. Bener itu centong nasi yang biasa buat kita ngambil nasi itu, yang bikin kuyang tuh takut. Soalnya katanya centong nasi itu tuh gambaran atau simbol isi perut, dan kuyang tuh jadi nggak tahan lihat itu. Makanya beberapa keluarga tuh suka naro centong nasi dekat ranjang ibu hamil supaya ngerasa dilindungi. Jadi merasa terlindungi si ibu hamil itu, dan kuyang tuh nggak berani ngedeketin. Terus juga tradisi dan kepercayaan lokalnya tuh emang unik ya. Tapi dalam banyak kasus tertentu itu sih cara-cara mereka bertahan supaya ya nggak diserang atau nggak dideketin sama si kepala terbang ini gitu ya, nggak diteror sama kuyang ini. Terus cerita si kuyang ini tuh jadi bukan cuma cerita yang dari mulut ke mulut gitu loh, tapi udah masuk ke dalam budaya pop. Udah dijadiin lagu, judulnya tuh Kuyang dari The Beben. Terus juga udah masuk ke film, udah masuk layar lebar ternyata ya si kuyang ini ya. Di balik keseremannya ini ternyata dia itu side jobnya artis gitu, karena udah jadi masuk artis di layar lebar gitu loh. Dan filmnya ini tuh diangkat memang dari kisah lokal nyata dari si kuyang ini. Dan gak cuma itu juga, banyak orang yang juga udah ngeklaim pernah lihat langsung, dengar suara-suara aneh, sampai ngeliat tuh tadi yang kayak apa sih, bola-bola api yang terbang-terbang itu, yang diperkirakan itu tuh kuyang. Dan udah ada orang-orang tuh udah ngeklaim ngelihat langsung gitu loh, yang terbang-terbang di atas rumah mereka. Dan biasanya tuh setelah mereka ngelihat yang kayak gitu-gitu itu, kejadian aneh tuh muncul, langsung nyusul. Misalkan ya demam, sakit gitu ya. Tadi juga tuh ada bau-bau amis kayak gitu. Jadi guys, lebih baik kita tuh udah ya
jaga diri aja masing-masing ya. Hati-hati banget nih buat kalian yang suka pulang malam lewat ya sawah, lewat hutan, pokoknya tuh lewat jalan-jalan sepi yang gelap, pokoknya hati-hati banget. Apalagi kalau misalkan kalian tuh dengar suara gitu loh, dan kalian tuh tiba-tiba lihat ada titik merah gitu ya, kayak bola merah kecil yang lagi terbang di langit, udah fix Kuyang lagi patroli. Jadi kalian lebih baik menghindar ya. Jadi kalian lebih baik cepet-cepet deh sembunyi gitu loh. Cepet-cepet deh, aduh jangan sampai ketemu gitu, sampai papasan gitu ya. Dan buat kalian teman-teman yang tinggal di Kalimantan, jaga baik-baik keluarga kalian. Apalagi tadi ya, ibu hamil wajib banget ditaruhin centong ya. Untuk ibu hamil wajib ditaruhin centong deket si ibu hamilnya. Tutup jendelanya. Dan jangan lupa, jangan remehin cerita orang tua. Karena kan orang tua lebih berpengalaman ya. Jadi jangan diremehin gitu ya. Oke, itu dia tadi kisah sedikit atau ya backstory dari si Kuyang ini ya. Buat teman-teman semua, kira-kira ada yang percaya atau ada yang masih gak percaya nih soal Kuyang nih? Kalian bisa lah tulis di kolom komen ya. Kalian punya cerita sendiri kah? Punya pengalaman gitu kan? Kalian punya pengalaman kah untuk pernah ketemu atau dengar juga dari cerita teman-teman kalian sendiri atau dari orang tua atau kalian sendiri gitu ya? Coba tulis di kolom komen. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and share cerita ini kalau kalian suka cerita-cerita horor yang santai, oke? Itu dia tadi kisah dari Kuyang. Semoga memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semua. Dan pastinya see you in the next cerita horor. Pokoknya jangan lupa jaga baik-baik deh, jaga isi perut kalian baik-baik ya. Ini serem banget soalnya.